daftarnya aja benderanya entah di mana, lapangnya entah di mana, pesertanya entah siapa. Belum ada. Anies belum didaftarkan. Ya kan? Siapa yang calon presiden yang sudah daftar? Ini kan kadang-kadang yang nggak gatal digaruk. Tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, sekali lagi tidak boleh ragu. Tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu. Begitu tadi saya beritahu Bapak itu ditakuti dan disegani loh. Jangan terus menjadi badan pembuat was-was pemilu. Yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? Hingar-bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali. Harus hingar-bingar. Pelanggaran etis. Maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya sangat dalam. Karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Nah, sehingga ketika menyebut sebagai pelanggaran etis, ya seharusnya seluruh pihak ya demi menjaga suasana yang kondusif dan mengikuti pemilu sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya untuk tidak melakukan pelanggaran etis. Bawaslu temui Mendak Yakut bahas kampanye di Masjid singgung Anies. Kami dapatkan banyak sekali wawasan bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politis, tapi problem substantif yang harus dibicarakan bareng-bareng, tidak bisa oleh satu pihak. Karena itu nanti ke depan Pak Menteri bersama-sama dengan departemen yang lain melakukan penetrasi agar tidak menyalahgunakan tempat ibadah sebagai kegiatan-kegiatan politik praktis. Yang pertama. Yang kedua, terhadap kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, kita memang hanya berupa himbauan aja, tidak lebih dari itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan tahun-tahun politik ini. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Mendak Yakut Khalil Qaumas di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pada hari Jumat. Pertemuan itu membahas soal pemakaian tempat ibadah, dalam hal ini masjid untuk melakukan kampanye jelang pemilu 2024. Dalam pertemuan itu juga dibahas soal kegiatan sosialisasi Anies Baswedan di masjid yang menjurus pada aktivitas kampanye. Soal kegiatan apa yang tadi disampaikan tentang laporan Pak Anies itu kami hanya bisa mengimbau tidak memakai masjid. Karena belum ada penetapan pasangan calon, ujar Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu. Toto Haryanto dalam siaran persnya pada hari Sabtu, Toto mengatakan, saat ini memang belum ada penetapan calon presiden 2024, namun larangan kampanye di tempat ibadah, termasuk di masjid itu tetap ada. Hal itu diatur dalam pasal 280 huruf H UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Isinya para peserta pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, pendidikan, serta fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Pasal 280 Undang-Undang dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye, tegasnya. Toto menegaskan saat ini Bawaslu hanya mengimbau kepada Anies yang saat ini masih bakal calon presiden. Dan apabila telah ditetapkan sebagai calon presiden, maka yang dilakukan Anies itu bisa terindikasi melakukan tindakan pelanggaran pemilu dan bisa diberikan sanksi oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kami hanya bisa mengimbau jangan gunakan masjid, hanya itu saja, ujar Toto. Bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politis, tapi problem substantif yang harus dibicarakan bareng-bareng, tidak bisa oleh satu pihak. Karena itu nanti ke depan Pak Menteri bersama-sama dengan departemen yang lain melakukan penetrasi agar tidak menyalahgunakan tempat ibadah sebagai kegiatan-kegiatan politik praktis. Soal kegiatan apa tadi sampaikan siapa? Laporan Pak Anies itu kan kita hanya bisa menghimbau karena belum ada penetapan pasangan calon. Karena belum ada penetapan pasangan calon, kita hanya menghimbau aja agar tidak menggunakan masjid. Toto menambahkan dalam pertemuan dengan Mendak RI, dia mendapatkan banyak wawasan bahwa memang problem tempat ibadah ini
Bukan hanya soal politis tetapi problem substantif yang harus dibicarakan bersama. Kami yang pertama silaturahmi dengan Gus Menteri tentang dinamika politik yang ada, terutama yang menyangkut hari ini kan mulai banyak tempat ibadah yang dijadikan ajang kampanye, ungkap Toto. Toto menyatakan ke depan Kemenak bersama sejumlah pihak akan melakukan kebijakan agar tempat ibadah tidak dijadikan arena politik. Saat ini karena sudah mulai tahapan pemilu, Bawaslu dan Kemenak hanya bisa mengimbau agar tidak digunakan tempat ibadah. Terhadap kegiatan-kegiatan yang ada sekarang kami hanya imbauan saja, tidak lebih dari itu yang bisa kami lakukan bersama Kemenak, pungkas dia.